Berikutnya di sini, nah ini yang masih nyambung tadi ya dari ukuran kinerja itu. Ya, ini ya penjelasannya nanti bisa dibaca di sini. Jadi kinerja terhadap anggaran, kinerja terhadap pangsa pasar, ya ini berkaitan dengan profitabilitas, ya, lalu kontribusi pendapatan dan keuntungan, ya. Kalau anggaran itu nanti ada rasio juga nih, biaya pemasaran terhadap penjualan. Jadi itu harus ada pengendaliannya di situ. Nggak bisa ya, makanya yang saya sampaikan tadi bahwa bikin promosi, tapi harus ada rasionya gitu antara pengeluaran, kan promosi itu kan mesti ngeluarin biaya, iklan misalkan gitu ya, terus bikin apa, buat cetak brosur, kirim email, misalkan bikin web segala macam gitu ya. Nah, itu kan ada biaya. Nah, biaya pemasaran ini harus dibuat rasionya terhadap penjualan. Berapa hasil penjualan setelah dilakukan promosi itu gitu. Nah, itu kinerja terhadap anggaran, gitu ya. Kalau kinerja terhadap pangsa pasar, ya berarti bisa dilihat bagaimana strateginya, gitu. Strategi untuk uh, kampanye perusahaan yang bisa memunculkan pertumbuhan dari pangsa pasar gitu ya. Terus kalau dari sisi profitabilitas, nah ini lebih melihat kepada bagaimana kemampuan apa perusahaan menghasilkan laba gitu ya, laba atau profit. Nah, itu karena apa? Karena kurs valuta asing bisa jadi gitu ya. Ada selisih dari valuta asing, itu bisa jadi keuntungan, bisa dari isu alokasi biaya, penempatan biayanya, dan juga perbedaan-perbedaan lokal lainnya gitu ya. Lalu untuk yang kontribusi pendapatan, ya pendapatan atau keuntungan, nah ini bisa dilihat dari ROI-nya. Jadi bisa dikendalikan tuh ROI-nya, return on investment-nya, ya. Lalu juga residual income-nya, jadi laba usaha bersih, dan dari sisi cash flow-nya, arus kas-nya. Oke, kemudian penting juga untuk terkait dengan pengendalian pemasaran internasional, yaitu penentuan standar tadi ya. Jadi selain ukuran ya ada standarnya. Standar di sini ya harus tepat ya untuk setiap situasi ya di kantor pusat, yang harus bisa diberlakukan di semua di semua anak usahanya gitu ya. Dan harus punya juga bisa disusun juga standar-standar lokal gitu ya. Oke. Nah, itu tadi untuk penentuan standar. Yang sebelumnya kita bahas itu kan ukuran finansial ya. Yang tadi di sini ya. Jadi terkait profit, anggaran, dan sebagainya. Nah, ukuran non-finansial, nah ini bisa dilihat dari sini. Ya, bagaimana penetrasi pasarnya, ya, evaluasi terhadap upaya-upaya promosinya, jadi kegiatan promosinya ya, bukan biaya promosinya, tapi kegiatannya, usahanya gitu. Lalu pengembangan produk barunya, dan evaluasi terhadap layanan dan distribusi. Ya, ini ya. Jadi ini ukuran-ukuran yang bisa dilihat dari di luar finansial ya, bukan non finansial. Oke, kemudian, nah ini juga masih berkaitan dengan mekanisme dari pengendalian pemasaran internasional ya, dari sisi ininya ya, penilaian kinerja pemasaran, lalu tindakan korektifnya apa ya, lalu penentuan variabilitas normal dan abnormal, ini nanti pada saat pelaksanaan pengendaliannya ya. Lalu metodenya tadi bisa laporan, rapat kerja, ya secara evaluasi, dan bagaimana keputusan yang akan diambil gitu ya dari hasil itu, dan apa ada peluang dan kebenaran terhadap kinerja ya. Nah, ini boleh dikatakan ini siklusnya yang dilakukan. Jadi di dalam sistem pengendalian pemasaran internasional. Lalu ini juga terkait dengan ini ya, terkait dengan umpan balik ya. Jadi dari pengendalian atau kontrol yang dilakukan, tentu ada umpan balik yang akan dihasilkan dari situ ya. Jadi di sini ada sistem umpan balik global ya. Ada indikator kinerja dini awal-awal, ada citra secara keseluruhan,
ya, dan posisi pasar. Ya, nah itu bisa dilihat tuh nanti dari hasil evaluasinya itu bagaimana umpan baliknya, gitu ya. Nah dari situ baru muncul masukan ya, masukan dari umpan balik itu bisa dilakukan apa ya terhadap penggunaannya gitu, penggunaan masukan umpan baliknya. Ya, yang pertama ada kontrolnya lagi, ada pengarahan ulang, ya, dilakukan pengarahan kembali atau perubahan rencana gitu ya. Nah, ini ada istilahnya simptomatologi internasional. Ini yang dimaksud adalah tindakan korektif ya, yang dilakukan melalui umpan maju. Jadi umpan maju itu artinya sebelum itu terjadi gitu loh ya dari perubahan strategi. Artinya sebelum itu jadi kenyataan harus ada perubahan strategi dulu. Nah, itu namanya simptomatologi. Jadi kita ini masuknya sebenarnya ke manajemen risiko. Kalau manajemen risiko itu melihat ke depan in the future. Jadi kita bisa membayangkan kalau saya mau masuk ke pasar A misalkan gitu ya di negara A gitu ya. Nah, itu risiko-risiko apa aja sih yang akan muncul gitu. Nah, berarti kalau itu sudah bisa diidentifikasi, berarti apa pengendalian yang bisa dilakukan. Nah, seperti itu gitu ya. Itu kita sebut dengan simptomatologi internasional. Oke, berikutnya ini ada terkait konflik dan solusi ya. Jadi di konflik dan solusi ini kita lihat di sini bisa terjadi ya di dalam pelaksanaan pengendalian pemasaran internasional itu akan muncul yang namanya konflik gitu ya. Nah, tapi juga pasti ada solusinya. Jadi di mana yang dimaksud konflik di sini itu nggak ada keahlian pemasaran pada tingkat anak perusahaan. Ya, konflik yang dimaksud di dalam pengendalian pemasaran internasional ini itu adalah karena tidak adanya keahlian pemasaran ya pada tingkat anak perusahaan. Maka solusinya terjadi yang harus dilakukan apa? Yang pertama, perusahaan dia tidak memiliki kompetensi pemasaran di tingkat anak perusahaan, maka karena itu maka harus dilakukan apa ya? Berarti harus ditingkatkan kompetensinya, gitu ya. Yang kedua, anak perusahaan tidak memberikan pengarahan yang benar ya kepada bagian periklanannya, misalkan gitu ya. Lalu yang ketiga, perusahaan tidak memahami konsumen di mana mereka menjalankan operasionalnya atau pemasarannya gitu ya. Dan yang berikutnya banyak anak perusahaan yang tidak mengumpulkan informasi pemasaran yang cukup ya. Dan anak perusahaan mendefinisikan target pemasaran produknya itu secara tidak benar atau secara tidak tepat gitu ya. Nah, ini akan menimbulkan yang namanya konflik tadi gitu ya dan harus dicarikan solusinya seperti itu ya. Ini semua muncul dari mana ya? Itu tadi ketika dilakukan yang namanya pengendalian pemasaran internasional. Nah, terakhir ada audit pemasaran ya. Jadi audit pemasaran ini menjadi bagian dari pengendalian internasional ya karena dilakukan di situ pemeriksaan penilaian secara kritis, sistematis ya, analisis dan juga pelaksanaan semua terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran gitu ya. Ada 4 di sini ciri utama audit pemasaran gitu ya. Bersifat menyeluruh, jadi mengkaji seluruhnya lingkungan pemasaran perusahaan, strateginya, organisasinya, lalu sistem pemasarannya gitu ya. Lalu secara sistematis, yang pasti harus ada urut-urutannya. Jadi kalau kita bicara sistematis, itu tersistem betul-betul, jadi harus urut gitu ya, langkah-langkahnya gitu. Dan bersifat independen, ya, di mana pelaksanaan dan perumusan hasilnya itu nggak ada ikatan atau tidak tergantung kepada siapapun yang ada di dalam pemasaran, gitu ya. Dan juga bersifat berkala ya, tidak hanya pada waktu tertentu itu harus dilakukan secara rutin gitu ya audit itu. Jadi setahun sekali atau per 6 bulan sekali misalkan gitu ya. Bukan hanya karena perusahaan itu mengalami krisis di dalam bidang pemasaran. Nah, ini jadi itu yang menjadi ciri utama dari audit pemasaran gitu ya. Makanya
dia menjadi salah satu, apa ya, istilahnya pelaksanaannya gitu. Pelaksanaan dari pengendalian itu wujudnya, pengendalian pemasaran itu wujudnya salah satunya adalah dengan audit pemasaran. Oke, jadi kesimpulannya di sini, implementasi rencana strategik yang berhasil itu pasti akan sangat bergantung kepada mekanisme pengendalian yang baik. Tadi kita udah belajar apa aja syarat pengendalian yang efektif gitu ya. Dan kontrol itu berfungsi sebagai mekanisme pengintegrasian, jadi penyatuan gitu ya, membuat sistem itu semua berjalan gitu. Dan kontrol pemasaran internasional ini sangat penting gitu ya, karena ini berkaitan dengan alokasi terhadap anggaran dan juga manajemen karir gitu ya. Evaluasi kinerja pemasaran itu juga akan menjadi berguna untuk manajemen pemasaran internasional ya, dan akan mempengaruhi aktivitas pemasaran internasional. Jadi di sini pemasar internasional itu dia harus ada sistem umpan balik ya untuk menilai kinerja pemasarannya, sehingga akan muncul tindakan korektif yang dibutuhkan. Seperti itu.